Ibu Sri, bagaimana BRIN menilai efektivitas kebijakan pemerintah saat ini dalam mengatasi polusi udara? Menurut BRIN, apakah ada intervensi yang terbukti kurang efektif atau justru kontraproduktif? Bagaimana analisa Anda? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi BRIN ini sebagai lembaga riset, kami memang banyak melakukan analisis, tapi terkait dengan pertanyaan yang disampaikan, ini saya pikir kita bisa melihat efektivitas kebijakan pemerintah itu dilihat dari beberapa hal. Misalnya terkait dengan indikator kualitas udara. Kalau ada penurunan konsentrasi polutan, jumlah hari udara bersih tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi, itu berarti ada kebijakan yang efektif. Kemudian ada indikator kesehatan masyarakat. Apabila ada penurunan penyakit terkait polusi udara, perlu dilihat data dari kasus penyakit akibat polusi udara, termasuk ISPA, termasuk penyakit yang terkait dengan pernafasan dan lain sebagainya. Kalau itu ada penurunan berarti indikator kesehatan masyarakat meningkat. Juga angka harapan hidup itu kalau meningkat berarti efektivitas kebijakan pemerintah itu bisa dilihat. Kemudian kita juga bisa melihat dari indikator implementasi kebijakan di mana di situ muncul soal tingkat kepatuhan atau civic obedience. Civic obedience ini ya perlu ada. Jadi misalnya tadi Jakarta menerapkan hari Rabu menggunakan transportasi umum, maka itu harus diikuti oleh semuanya. Tidak bisa hanya sekedar berhenti di lembar kebijakan saja. Jadi perlu dilihat soal tingkat kepatuhan. Kemudian ada infrastruktur pendukung, juga penegakan hukum. Tadi juga sudah disampaikan untuk hari Rabu ASN DKI semuanya menggunakan transportasi umum tanpa kecuali. Nah, saya pikir itu perlu ada penegakan hukumnya apabila ada yang menggunakan kendaraan umum bagaimana gitu kan. Kemudian ada tentunya ada alokasi anggaran dan koordinasi lintas sektor. Koordinasi lintas sektor saya pikir ini perlu tidak hanya dengan kementerian lembaga, dengan multi stakeholder itu perlu. Kemudian indikator perubahan perilaku. Saya pikir kalau kebijakan pemerintah ini efektif, maka ada civic obedience yang meningkat atas kebijakan pemerintah. Termasuk misalnya yang tadi penggunaan transportasi umum, kemudian adanya adopsi teknologi ramah lingkungan dan partisipasi masyarakat. Kalau tanpa ada partisipasi masyarakat, saya pikir itu menjadi hal yang menjadi cita-cita saja. Gitu. Belum civic obedience. Ya, civic obedience menjadi penting, Mbak. Dan bagaimana ke depannya BRIN melibatkan kolaborasi lintas sektor yang ada, stakeholder, Bu, swasta, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat, dalam bersama-sama menangani solusi polusi udara ini, Bu. Bentuk-bentuk advokasi apa yang selama ini dilakukan oleh BRIN? Ya. Jadi BRIN itu mengembangkan berbagai cara untuk bisa mengurangi polusi udara ya. Jadi dari teknologi modifikasi cuaca, pengembangan teknologi pengendalian polusi, analisis bahan polutan berbasis data sensor, teknologi nuklir, dan lain sebagainya. Nah, kami itu mempunyai kelompok riset, jadi KLRIS kita bilangnya, kelompok riset yang mendedikasikan untuk melakukan riset terkait berbagai hal, misalnya terkait aerosol itu terkait ada kelompok riset sistem prediksi dan observasi laut atmosfer, ada kelompok riset perubahan iklim, iklim urban dan pembangunan berkelanjutan, kimia atmosfer, interaksi atmosfer, iklim dan lingkungan masa lampau, fisika awan, dinamika atmosfer dan hidrometeorologi. Juga ada riset yang dilakukan oleh Pusat Riset Iklim dan Atmosfer terkait dengan pengukuran monitoring alat sensor polusi udara, kemudian sistem pembersih udara portable. Juga dari OR Kesehatan ini ada kegiatan yang sekarang berlangsung terkait dengan
iklim dan kualitas udara, model spasial untuk analisis polusi udara dan resiko penyakit kardiovaskuler dan pernafasan di wilayah rentan. Jadi kami teman-teman di Pusat Riset Kesehatan melakukan penelitian di Kota Dumai dan Kota Pekanbaru. Jadi ini kemudian di pemerintah daerah kami itu hadir ada namanya BRIDA, Baperida. BRIDA itu Badan Riset dan Inovasi Daerah, dan Baperida itu apabila badan risetnya itu digabung dengan Bapeda, jadi Baperida. Kalau di DKI dengan Bapeda jadi Baperida, untuk Jawa Barat BP2D ya Pak ya namanya. Nah di setiap provinsi kabupaten kota ini dibentuk BRIDA Baperida, siap berkolaborasi dengan multi stakeholder, dan teman-teman BRIDA Baperida hadir sebagai think tank-nya pemerintah daerah. Jadi kita berharap nanti ada rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang bisa dihasilkan oleh BRIDA Baperida untuk menangani persoalan daerah maupun promosi atas produk unggulan daerah. Jadi kolaborasi multi stakeholder ini yang kemudian dikembangkan oleh BRIN dengan keberadaan BRIDA Baperida, juga keberadaan forum koordinasi sinkronisasi riset dan inovasi daerah, dan satu hal lagi penyusunan rencana induk dan peta jalan. Jadi dalam penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK di situ dimunculkan perencanaan yang komprehensif tentang kegiatan riset dan inovasi di daerah itu. Itu yang kita harap bisa membantu pemerintah daerah untuk sekaligus berkolaborasi dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di daerahnya, termasuk dalam hal ini polusi udara. Kalaupun dari teman-teman BRIDA Baperida memerlukan koordinasi dengan BRIN, kami mempunyai pusat riset, ada 85 pusat riset di BRIN yang bisa bekerja sama dengan Pemda di provinsi kabupaten kota. Jadi BRIN siap mengawal untuk ini.